Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Ada 3 kata kunci di sini. Bernalar, belajar, dan berduit. Nah, ini bukan cuma urutan kata biasa loh. Ini tuh sebuah peta, sebuah alur fundamental yang bakal kita telusuri buat ngerti gimana sih caranya kita bisa bener-bener mencapai kesuksesan. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Salah nggak sih kalau kita punya cita-cita jadi kaya? Atau ya paling nggak hidup berkecukupan? Jawabannya tentu aja enggak. Justru aneh kan kalau kita punya tanggung jawab tapi nggak ada usaha buat memenuhinya. Jadi, punya ambisi finansial itu wajar banget. Tapi, nah ini dia masalahnya. Di luar sana tuh kita sering banget dengar nasihat-nasihat yang bikin bingung. Contohnya yang ini nih, yang seolah-olah langsung bilang, udah kalau kamu karyawan nyerah aja. Padahal jutaan orang kan bekerja untuk orang lain. Atau yang ini, yang mengklaim cuma ada satu jalan tol menuju kekayaan. Nasihat-nasihat kayak gini tuh seringnya menyesatkan, bikin kita jadi pusing sendiri. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Jadi gini deh, lupakan dulu semua kebisingan itu. Yuk kita kembali ke pertanyaan yang paling dasar. Gimana sebetulnya cara kita menghasilkan uang? Mau gimana pun caranya, ujung-ujungnya cuma ada 2 jalan. Kita buka usaha sendiri atau kita bekerja. Dan dua-duanya ini butuh 2 hal. Yang pertama, legitimasi, kayak ijazah atau sertifikat. Tapi yang jauh lebih penting itu yang kedua, kemampuan. Ini mencakup semuanya, dari skill teknis sampai cara kita ngobrol sama orang. Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau mau punya kemampuan, ya kita harus belajar kan? Tapi, gimana mau belajar efektif kalau fondasi berpikir kita aja belum benar? Dasar dari semua pembelajaran itu adalah cara kita menggunakan pikiran kita. Dan ini nih yang bakal jadi inti pembahasan kita. Ada perbedaan yang krusial banget, tapi sering kita lewatkan, yaitu bedanya antara sekedar berpikir dan benar-benar bernalar. Berpikir itu, ya, aktivitas mental yang kita semua lakukan tiap detik. Ini istilah yang umum banget, melamun di kelas, ingat-ingat kenangan lama, bahkan khawatir soal masa depan, itu semua namanya berpikir. Prosesnya bisa terjadi gitu aja, spontan, tanpa tujuan yang jelas. Kalau bernalar, nah ini level yang beda. Bernalar itu ibaratnya kita mengupgrade cara berpikir kita. Ini adalah proses yang terstruktur, yang pakai logika dan bukti buat mecahin masalah. Tujuannya jelas, sampai ke kesimpulan yang rasional, bukan cuma berdasarkan perasaan. Nah, di sini nih, bedanya kelihatan jelas banget. Berpikir itu spontan, sementara bernalar itu sistematis. Berpikir itu seringnya subjektif, dipengaruhi emosi, sedangkan bernalar itu harus objektif, berdasarkan fakta. Jadi, poin utamanya adalah, untuk bisa maju, kita nggak bisa cuma ngandelin berpikir biasa. Kita harus bisa bernalar. Oke, terus apa hubungannya kemampuan bernalar ini sama proses belajar? Nah, ini dia. Kemampuan bernalar inilah yang membuka rahasia untuk belajar dengan efektif. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Ketika harus belajar hal baru, rasanya kok berat banget, capek, dan jadi beban pikiran. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Jadi, di dunia ini tuh ada 2 tipe pelajar. Yang pertama, ngerasa belajar itu beban. Yang kedua, justru ngerasa belajar itu menyenangkan. Bedanya di mana? Bukan soal pintar atau enggak loh, sama sekali bukan. Bedanya ada di metode yang dipakai. Metode yang salah bikin stres dan gampang lupa. Sementara metode yang tepat bikin kita enjoy dan pahamnya mendalam. Kenapa metode ini penting banget? Karena metode yang tepat itu ibaratnya klop sama cara kerja alami otak kita. Dia nggak ngelawan, tapi justru bekerja bareng. Ini yang mengubah belajar dari sekedar kewajiban jadi sebuah aset berharga yang bisa membuka semua potensi tersembunyi kita. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya semua konsep ini, bernalar, belajar efektif, bisa kita ubah jadi hasil nyata? Jadi, peluang finansial. Kuncinya itu bukan cuma soal ngumpulin skill sebanyak-banyaknya, bukan. Yang lebih penting adalah punya mata buat ngelihat sebuah peluang, terus secara sadar kita belajar skill yang pas buat ngisi peluang itu. Kemampuan buat menjodohkan keahlian kita dengan kesempatan, nah, itulah yang menciptakan nilai sebenarnya. Biar lebih kebayang, saya kasih contoh dari pengalaman saya sendiri deh. Fondasi formal saya itu ekonomi. Terus saya lihat ada peluang gede banget di era digital. Jadi saya sengaja belajar skill baru, kamera, dan sinematografi. Tapi nggak berhenti di situ. Saya belajar lagi gimana cara bikin konten yang bagus, storytelling, terus belajar soal algoritma. Semua skill baru ini yang saya bangun di atas fondasi yang udah ada, akhirnya membuka banyak banget sumber penghasilan baru. Nah, setelah kita bongkar semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda.
Gimana caranya Anda bisa menerapkan kerangka berpikir ini buat pertumbuhan diri Anda sendiri? Inilah inti dari semua pembahasan kita. Saat Anda benar-benar menguasai cara bernalar, Anda bukan cuma jadi lebih pintar dalam belajar. Anda sebenarnya sedang membuka pintu ke semua kemungkinan dan kesempatan yang ada dalam hidup Anda. Pada akhirnya, semua ini bermuara ke satu pertanyaan penting. Setelah paham bahwa bernalar adalah fondasinya, coba deh pikirin baik-baik. Apa satu langkah paling kecil, paling pertama, yang bisa Anda ambil sekarang juga untuk mulai memperkuat kemampuan itu?